Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita saat banyak manusia tenggelam dalam kesesatan, berjuang untuk meniti kebenaran, berusaha dan berupaya untuk kembali ke jalan Tuhan. Allah memberikan hidayahnya kepada kita untuk berada di atas agama yang lurus ini, untuk meniti jalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnahnya, untuk terus belajar agar ditetapkan di atas agama ini sampai ajal menjemput kita. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, kembali kita belajar tentang bagaimana hidup menjadi seorang muslim yang sejati. Banyak di antara kita lahir muslim, hidup di lingkungan orang-orang Islam, tapi terkadang ada banyak nilai-nilai Islam yang hilang dari dirinya. Ya, karena kita tahu zaman yang semakin banyak fitnah, di mana nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran terkadang dianggap tabu dan menyelisihi apa yang ada pada masyarakat. Padahal sejatinya Islam itu indah dan tidak akan, tatkala kita membuka lembaran-lembaran tentang Islam, melainkan akan bertambah indah dan bertambah keyakinan kita bahwa inilah agama yang benar yang Allah turunkan. Kita sampai ke bab 89, bab tentang bagaimana adab berkomunikasi. Kalau kita lihat di negeri kita, dia sekarang ya, pada ada yang namanya kuliah komunikasi ya, berbagai macam fakultas di mana orang harus belajar bertahun-tahun agar bisa berkomunikasi dengan baik. Dan sejatinya mungkin dia, ya pelajaran 4 tahun itu mungkin bisa didapatkan dalam setahun untuk menjadi seorang yang komunikatif, yang mengerti adab dan etika. Agama kita sejak 1444 tahun yang lalu udah ngajarin bagaimana cara berkomunikasi. Di yang sebelumnya kita udah membahas ya bagaimana raut wajah kita tatkala berjumpa dengan orang ya. Bagaimana kita bermuka berseri-seri untuk membuat lawan bicara kita atau orang yang kita sapa menjadi senang dengan keberadaan kita. Dan di antara bentuk amalan yang paling dicintai Allah adalah berbagi kebahagiaan. Sururun tudkhiluhu ila muslim, kegembiraan yang kau transfer ke hati seorang muslim. Baik, silahkan dibaca bab 89 ini. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 696. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ija taqallama bi kalimatin a'adaha tasalasan hatta anhu wa idza atta ala qaumin fasallama alaihim salama alaihim salasa. Rawahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika menyampaikan kata-kata pada beliau, maka beliau mengulanginya sampai 3 kali sehingga benar-benar dipahami. Dan jika beliau mendatangi suatu kaum lalu memberikan salam kepada mereka, beliau mengucapkan salam kepada mereka sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fiik. Ya. Bab 89 ini bab
istihbabi bayanil kalam. Bab dianjurkan, disunnahkan menjelaskan ucapan. Wa idahihi, menjelaskan dan menerangkannya untuk lawan bicara dan mengulanginya. Ya, ada 3 hal di sini. Yang pertama, bayanul kalam, menjelaskan ucapan, menerangkannya, ini cuma mungkin tidak diterjemahkan. Yang ketiga, mengulanginya. Apa tujuannya? Supaya difahami. Jika memang diperlukan. Ini yang berkaitan dengan mengulangi. Jadi tatkala kita berbicara, kita nggak perlu terburu-buru sehingga ya Anda sendiri merasakan kadang-kala ketika Anda bicara terlalu cepat, itu ada huruf-huruf yang tertinggal. Bahkan mungkin ada kata yang hilang. Sedangkan ternyata seorang muslim tatkala berbicara, hendaklah dia berusaha membuat lawan bicaranya mengerti dan memahami apa yang dia sampaikan. Dia tidak terlalu terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Kemudian juga dia tidak menggunakan bahasa yang sulit dipahami. Maka di antara adab berbicara itu adalah mengetahui kadar pemahaman orang yang diajak bicara. Contohnya ketika dia nggak paham dengan bahasa Indonesia yang baku, maka engkau gunakan bahasa Indonesia yang biasa dia pahami. Tatkala kita menyampaikan sebuah ceramah umpamanya di tengah-tengah masyarakat yang dia nggak paham dengan bahasa-bahasa aneh yang mungkin kita dapatkan di dalam buku atau bahasa-bahasa yang biasa digunakan di dalam dunia kampus, seminar-seminar internasional, nasional, mungkin orang-orang paham, tapi tatkala engkau turun ke kampung, mereka nggak paham. Engkau gunakan bahasa yang mereka paham. Maka sampai Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, nggak harus dengan bahasa fusha. Kalau bicara bahasa Arab umpamanya, ini orang, kalau kita ngomong bahasa Arab yang fusha, dia nggak paham. Apakah kita akan memaksa dia untuk memahami yang apa hendak kita sampaikan kepada dia, sedangkan dia nggak punya alatnya? Maka kita yang harus turun. Jadi levelnya kita turun ke levelnya orang itu, sehingga dia dapat faham. Jangan sampai gara-gara kita menyampaikan sesuatu yang benar, tapi disebabkan akalnya nggak nyampe, akhirnya jadi fitnah buat sebagian mereka. Dan Nabi SAW, Masya Allah, beliau kalau bicara, Allahu Akbar. Di sini, dalam hadis Anas bin Malik, radhiyallahu ta'ala anhu, kita tahu Anas ya, pelayan Rasul SAW, yang hampir selalu hadir bersama Nabi SAW ketika beliau berada di dalam kota atau tatkala beliau keluar kota. Dia mengatakan, kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama anhu. Beliau kalau berbicara, menyampaikan sebuah kata-kata, beliau mengulanginya sampai 3 kali. Sampai orang itu benar-benar faham. Artinya apabila dengan satu ucapan dia faham, ya udah Nabi mencukupkan diri. Tapi terkadang ada orang yang perlu diulangin lagi sampai dia faham. Ini menunjukkan perhatian Nabi SAW kepada lawan bicara. Beliau bukan hanya bersemangat untuk menyampaikan, tapi beliau bersemangat bagaimana orang ini memahami apa yang disampaikan. Sebagian orang ambisinya yang penting aku sudah sampaikan. Loh, dia paham nggak? Nggak ada urusan sama dia. Loh, engkau harus sampaikan bagaimana dia dapat memahami apa yang kau sampaikan. Wa idza ata ala qaumin, ini disebutkan apabila beliau datang kepada satu kaum kemudian mengucapkan salam kepada mereka, beliau mengucapkan salam 3 kali. Ini kalau salam yang pertama itu nggak dijawab, Assalamualaikum. Kadang-kala tuh orang sedang
lengah, lalai, sedang memikirkan apa, sehingga mereka sedang nggak mendengarkan. Maka Nabi ngulangin lagi. Kalau 2 kali belum dengar, Nabi ulangi sampai 3 kali. Kalau 3 kali mereka belum menjawab salam Nabi SAW, Nabi mencukupkan diri. Ini adab. Ya udah, mereka nggak dengar, berarti ya Nabi pergi. Di sini juga kita tahu adab meminta izin ya. Tatkala kita datang ke rumah saudara kita ketuk pintu rumahnya, Assalamualaikum. Nggak ada jawaban. Ketuk lagi, ucapkan salam lagi 2. Ketuk lagi, ucapkan salam lagi 3. Nggak jawab, udah pergi. Berkaitan dengan telepon. Bagaimana adab telepon nih? Apakah kalau kita telepon orang itu 3 kali nada dering ya? Kring. 1. Kring. 2. Kring. 3. Kita cukupkan. Atau sampai habis. Sekali kita telepon, kita tunggu sampai habis, nggak ada jawaban. 2 kali. Nggak ada jawaban. 3 kali nggak ada jawaban. Ya udah. Ini termasuk adab. Karena ya kita perlu memberikan uzur kepada orang lain. Boleh jadi dia sedang sibuk. Boleh jadi dia sedang merenungkan sesuatu yang menyebabkan dia nggak sadar kalau kita mengucapkan salam kepada dia. Jadi intinya, apabila tatkala kita berbicara dengan orang lain, bagaimana kita menggunakan kata-kata yang jelas, yang gamblang, kemudian kita memilih kata-kata yang mudah difahami oleh dia, kita ngomongnya nggak cepat-cepat, tidak tergesa-gesa, yang menyebabkan beberapa huruf jadi hilang, sehingga nggak bisa difahami sama mereka. Baik, dilanjutkan hadis yang kedua dalam bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 697. Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan yafhamuhu kullu man yasma'uhu. Rawahul Abu Dawud. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan yang sangat jelas yang dapat dipahami oleh setiap orang yang mendengarnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imamud du'at ya, pemimpinnya juru dakwah, imamul anbiya wal mursalin. Beliau memberikan contoh kepada para da'i, para penerus, para nabi, agar tatkala mereka berbicara, ya contoh Nabi alaihi salatu wassalam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada di diri Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik. Maka bagaimana kita mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam? Tatkala seorang dai, ini bukan hanya dai sebenarnya ya, tapi yang lebih utama adalah para pendakwah. Setiap muslim ya seharusnya, sepatutnya dia mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi kalau dia sebagai penerusnya para nabi. Kalau ngomong yang jelas, yang mudah difahami. Kalau menyampaikan orang nggak perlu tanya, ngomong apa tadi? Oh, bisa dijelaskan lagi. Dan ini juga penting ya bagi para penuntut ilmu. Tatkala dia bertanya kepada seorang ustadz, berusaha dia mengangkat suaranya sehingga suaranya terdengar oleh gurunya yang sedang ditanya, kemudian dengan bahasa yang lugas sehingga mudah difahami. Jadi semuanya dituntut untuk mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini akan membuat energi kita tidak terkuras habis. Kalau sampai harus mengatakan, apa tadi pertanyaannya? Tadi ngomong apa? Apa bisa diulangin? Yang terkadang penyebabnya itu adalah terlalu cepat dia berbicara atau salah memilih kosakata sehingga orang itu tidak memahami. Maka disebutkan di sini bagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaman faslan, perkataan yang jelas, yang terpotong-potong, tersusun dengan rapi,
Yafhamuhu kullu man yasma'u. Siapa aja yang dengar faham. Bukan hanya sebagian orang yang faham, yang lainnya nggak faham. Jadi tatkala kita menyampaikan sesuatu kepada 5 orang, yang faham cuma 1, berarti kita yang gagal. Walaupun sebagian orang akan mengatakan yang 4 orang ini saat gagal faham mereka. Boleh jadi kita masalahnya. Engkau tidak menjelaskan dengan lugas, dengan gamblang. Karena terlalu cepat berbicaranya, atau karena pemilihan kosakata yang kurang tepat. Jadi intinya, ya kalau kita lihat ya, ucapan Nabi SAW itu jarang sekali kita mendapatkan ada kalimat-kalimat yang aneh dari sabda Nabi SAW. Kalau para penyair biasanya mereka akan berusaha mencari kata-kata yang aneh memang, yang jarang dipakai, agar menjadi lebih indah omongan mereka. Enggak, Nabi SAW bukan penyair. Dan ucapan Nabi SAW enak didengarkan. Mau orang tua, mau anak-anak, mau anak muda, mau orang Badui pun mereka faham ketika Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada mereka. Barakallahu fiik. Nah, kita akan pindah ke bab yang baru, bab 90, yaitu bab berkaitan dengan mendengarkan ucapan teman yang membicarakan hal-hal yang tidak diharamkan, serta anjuran kepada pengajar atau pemberi nasihat agar memerintahkan para hadirin untuk memperhatikan. Baik. Jadi sebelum kita masuk ke bab ini, ingat bab yang sebelumnya berkaitan dengan Nabi SAW mengulangi ucapannya 3 kali, itu tidak selalu ya. Tapi tujuannya kalau orang itu belum faham 1 kali, maka Nabi akan mengulanginya. Tapi kalau dia sudah faham, kebanyakan hadis-hadis Rasulullah SAW, itu 1 kali Nabi menyampaikannya. Khutbah Jumat beliau 1 kali. Bahkan yang menarik jamaah, kata-kata Nabi SAW itu dapat dihitung. Artinya orang kalau ngomong sama Nabi SAW, karena Nabi tidak terlalu cepat. Di samping ada kelebihan dan keistimewaan Rasulullah SAW, beliau itu dikasih anugerah sama Allah, namanya Jawami'ul Kalim. Yaitu kata-kata yang singkat, tapi padat dan luas maknanya. Baik, kita masuk ke bab baru. Nah, silahkan. Hadis nomor 698. Bismillahirrahmanirrahim. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' istamsitin nas thumma qala la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Muttafaq alaih. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku pada waktu haji wada, mintalah orang-orang untuk memperhatikan. Setelah itu beliau bersabda, sepeninggalku kelak, kalian jangan sampai kembali menjadi kafir, di mana sebagian di antara kalian memenggal leher sebagian yang lain. Muttafaq alaihi. Barakallahu fiik. Masya Allah jemaah. Anak kalau lihat bab yang dibuat oleh Imam Nawawi ini, Masya Allah ya. Kalau bab 89 itu bab tentang etika berbicara, bagaimana seorang ketika berbicara dianjurkan untuk memilih kata-kata yang lugas, yang gamblang, yang mudah difahami. Bahkan kalau perlu mengulangi, dia ulangi agar orang itu faham. Di bab selanjutnya ini, bab bagaimana lawan bicara itu mendengarkan. Jadi ada adab berbicara, ada adab mendengarkan. Bahkan seringkali kita mendengar ucapan, Allah menjadikan bagimu 2 telinga dan 1 lisan, akan kau lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ya, Allah berikan kepada kita 2 telinga yang dengannya kita mendengar. Maka di sini di antara adab itu, bagaimana kalau ada orang berbicara, itu kita dengerin. Apalagi kalau ada ustadz yang ceramah,
menyampaikan pidatonya. Kalau di hari Jumat kita tahu bagaimana apabila ada orang yang berbicara saat khatib menyampaikan khutbahnya, dia kehilangan banyak pahala dia. Kita disuruh dengerin dan memperhatikan orang yang berbicara itu dengan dua hal. Syekh bin Utsaimin menyebutkan yang pertama dengan ucapan, yang kedua dengan perbuatan. Bicara dengan ucapan, kalau ada orang berbicara, engkau jangan bicara. Ada orang ngomong, engkau dengerin. Biarkan dia selesai bicara. Ini dengan ucapan kita jaga lisan kita. Kalau ada ustadz yang menyampaikan sesuatu, jangan ngobrol sama temannya. Dengerin, perhatikan. Yang kedua, dengan perbuatan. Bagaimana memperhatikan orang yang sedang berbicara dengan perbuatan. Maka beliau menyebutkan, idza kana al-insan yuhaddithuka an tuqbila ilaihi biwajhika. Kalau ada orang ngomong, engkau menghadap ke dia dengan wajahmu. Bagaimana dia merasakan engkau sedang memperhatikan. Dengan wajahmu, engkau memandang kepadanya. Wa alla yaltafit yaminan wa shimalan. Jangan toleh. Ini lagi ceramah, ini noleh kanan, noleh kiri. Diajak ngomong, dia sibuk dengan handphonenya. Ngeluarin sesuatu. Buka tasnya. Ada orang ketika diajak berbicara, dia melakukan tindakan yang menunjukkan dia sedang tidak full perhatian kepada apa yang dibicarakan. Dan orang yang tolah-toleh ketika ada yang berbicara, itu menunjukkan adanya sifat kesombongan di diri. Congkak, dikasih tahu malah wajahnya kemana-mana. Engkau tutup lisanmu, engkau menghadap dengan wajahmu, engkau dengar. Ini adab. Rasulullah SAW ini dicerita Haji Wada' ya. Bagaimana umat manusia berkumpul sejumlah 100.000 pada waktu itu. Yang tentunya mereka punya kesibukan. Ada yang mungkin sibuk dengan ontanya. Ada yang mungkin sibuk dengan tendanya. Ada yang mungkin sedang masak. 100.000 di padang Arafah. Maka Nabi SAW meminta kepada Jarir bin Abdil al-Bajali. Dia termasuk salah satu pemimpin dari kabilah Bajalah yang suaranya lantang. Nabi meminta kepada dia, istamsitin nas. Bikin orang perhatian. Minta perhatian orang. Kadangkala jangan semuanya berbicara. Satu yang berbicara. Mengatakan, ayo dengar semuanya. Diam. Dengerin. Perhatikan. Kalau yang seperti Jarir ini banyak, malah akhirnya nggak ada yang dengerin. Makanya apabila ada satu orang yang sudah mengajak orang-orang untuk diam, yang lainnya diam. Biar dia. Nabi SAW nyuruh Jarir. Dipilih Jarir, suruh orang-orang bersiap-siap mendengarkan. Maka akhirnya orang-orang karena dipanggil, diajak untuk diam, kemudian perhatian dengan apa yang disampaikan, mereka pada dengerin. Maka ini babnya bab mendengarkan ucapan teman yang membicarakan hal-hal yang tidak diharamkan. Ingat, pembicaraannya itu pembicaraan yang halal. Tapi kalau yang dibicarakan riba, maka kita jangan perhatian. Ya, kita abaikan pembicaraan dia. Kalau bisa kita kasih nasihat dia. Kalau nggak mau ya kita tinggalkan majelisnya dia. Ini juga adab. Bayangkan ya. Ada adab kita harus duduk mendengarkan. Ada adab kita harus pergi berpisah dengan mereka. Apabila yang dibicarakan itu hal-hal yang bermanfaat, duduk. Selama yang dibicarakan bukan hal yang diharamkan, duduk. Kemudian di sini disebutkan anjuran kepada pengajar atau pemberi nasihat agar memerintahkan para hadirin untuk memperhatikan. Iya jamaah. Apabila engkau menjadi seorang ustadz ya, engkau menjadi seorang penceramah, kadang-kadang engkau lihat ada yang berbicara di pojokan sana, ngomong berduaan, ada yang sibuk dengan handphonenya. Kita sebagai
pendakwah umpamanya, sebagai seorang ustadz, kita tegur umpamanya, ya tolong semuanya perhatian umpamanya, yang ngantuk tolong bangun umpamanya, yang sedang memainkan handphonenya tolong diletakkan dan dengarkan. Jadi seorang yang alim itu bukan sekedar yang penting ana menyampaikan. Tadi udah dibicarakan, menyampaikan, pilih kata-kata yang baik. Yang kedua, engkau juga perlu memperhatikan kondisi jamaah. Ketika jamaah sedang sibuk dengan sesuatu yang kurang berguna, maka engkau ingatkan dia. Ya, tolong dengerin semua. Kita sampai ke bab ini, nomor sekian, semua memperhatikan. Nanti dapat berapa menit, kadang-kala ada yang bermain-main, diingatkan kembali. Dan Nabi memintakan kepada Jarir di sini, meminta perhatian orang-orang. Agar mereka mempersiapkan diri untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan Nabi SAW. Dan di antara yang Nabi sampaikan pada waktu haji wada itu, La tarji'u ba'di kufaran. Sepeninggalku kelak, kalian jangan sampai kembali menjadi kafir. Ya Allah, jemaah, kita nggak tahu wallahi. Apakah kita akan mati di atas agama Allah ini atau tidak. Maka kita perlu terus memohon kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian, ya kalau sudah mereka kafir, akhirnya mereka saling bunuhan di antara mereka. Barakallahu fiik, ini menjadi adab ya. Ada adab berbicara, ada adab mendengarkan. Adab mendengarkan, engkau dengan menjaga lisanmu diam. Yang kedua, dengan perbuatanmu. Apa perbuatannya? Menghadap kepada lawan bicaranya. Mendengarkan. Boleh jadi kalau memang berhadap-hadapan, engkau menghadap ke wajahnya. Tapi kalau bersampingan ya, kadang-kadang kan ngobrol nih samping kita. Bagaimana adab kita supaya lawan bicara kita tahu kita sedang mendengarkan? Yang kau mungkin dengan memasang telingamu. Sesekali melihat kepada wajah yang kemudian mendengarkannya kembali. Dan kadang-kadang engkau memberikan komentar. Iya. Nah, terus gimana? Artinya menunjukkan lawan bicaranya sedang fokus konsentrasi mendengarkan. Karena terkadang ada orang jamaah, dia sudah tahu yang hendak disampaikan oleh temannya ini, dia sudah pernah baca. Akhirnya dia sibuk sendiri dengan, ini termasuk qalil adab. Dan Syekh Utsaimin menyebutkan, termasuk kesombongan ya. Ketika orang diajak bicara malah kepalanya kemana-mana. Dia tidak fokus dan konsentrasi. Allah mengatakan, وَلَا تُصَائِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Kau jangan ya sombong memalingkan pipimu dari manusia, berjalan di muka bumi ini dengan penuh kebanggaan ya. Allah nggak suka gitu. Ini jamaah apabila obrolan yang disampaikan itu tidak dosa. Tapi kalau dosa, seperti yang disampaikan, kita dengarkan, kita kasih nasihat. Kita sampaikan kepada dia yang kau sampaikan ini kayaknya nggak boleh. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Ketika dia tetap kekeh dengan kemauannya membicarakan sesuatu yang dimurkai Allah Azza wa Jalla, maka berpisah dengan dia. Tidak tetap duduk di situ dalam rangka nggak ada toleransi, anak ingin menghormati mereka, iya. Menghormati mereka tidak dengan melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Waqad nazzala 'alaikum fil kitab", dan telah diturunkan kepada kalian dalam Al-Qur'an Karim, "An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha." Apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufurin, wa yustahza'u biha, dijadikan bahan bulian ya, diperolok-olok, fala taq'udu ma'ahum. Kalian jangan duduk bersama mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairih, sampai mereka ya ganti topik. Kalau topiknya tetap berkaitan dengan pelanggaran terhadap aturan-aturan agama, ya kita berpisah sama mereka. Mungkin mereka mengatakan, oh kau sombong ini itu. Ini tuduhan sombong yang tidak tepat. Sampaikan kalau anak sombong, anak duduk sama antum. Tapi kalau anak takut Allah murka sama anak, jadi anak tinggalkan. Namun tatkala topiknya berubah, ya nggak ada masalah, duduk bersama mereka. Barakallahu fik. Nah, lanjutkan.
Doli, Mbak Herna. Ya. Bismillah. Surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia ke jalan Rabb-mu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Barakallahu fiik. Taib. Ini bab masih berkaitan dengan berbicara sebenarnya. Yaitu babul wa'dhi wal iqtisad fihi. Bab tentang memberikan nasihat dan ya tidak berlebih-lebihan dalam memberikan nasihat. Artinya kita harus hemat juga jemaah. Sebaik-baiknya perkara itu adalah yang di tengah. Tidak lebih dan tidak kurang. Memberikan nasihat apabila berlebihan, ini nasihat. Yang kita tahu arti nasihat adalah menginginkan kebaikan buat orang lain. Tapi tatkala kita berlebih-lebihan menyampaikannya, itu dapat menimbulkan kejenuhan. Dapat membuat orang itu jadi boring. Jadi kesel. Yang akhirnya nasihat itu tertolak. Gara-gara kita berlebih-lebihan memberikan nasihat. Terlalu sering umpamanya. Maka perlu adanya basirah. Jadi seorang yang berdakwah, yang memberikan nasihat, dia perlu tahu dengan kondisi yang dia dakwain. Orang ini gimana sih? Disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwa kondisi orang itu ada 3. Kondisi yang pertama, orang itu orang yang suka dengan kebaikan. Dia semangat untuk berbuat baik. Maka yang seperti ini ya hanya perlu disemangatin. Dikasih tahu ya, ada orang yang senang sama kebaikan, dikasih nasihat, ini loh, ini nggak boleh. Oh gitu ya, jazakallah khair. Karena dia orang yang sebenarnya ingin kebaikan, tapi kadang-kala lupa dan lalai, kadang-kala nggak tahu jalannya. Ada kondisi kedua, orang itu sebenarnya tahu dengan kebenaran, tahu dengan kebaikan, tapi dia sedang malas. Ya perlu adanya mau'izah hasanah. Kalau yang awal perlu hikmah tadi ya, dikasih tahu insya Allah dia faham. Tapi hal yang kedua perlu adanya tambahan. Selain dikasih tahu sesuatu yang memang dia sudah tahu hukumnya sebenarnya. Ada orang memang nggak sholat berjamaah ke masjid. Kita tahu dia udah faham sebenarnya. Ada orang masih ya melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Kita tahu dia faham hukumnya. Dia sama kita kalau dulu belajar. Berarti kan ada masalah di keimanan dia. Jadi nggak cukup sekedar memberitahu. Karena dia udah tahu. Maka dalam memberitahu itu perlu adanya bungkus yang lebih indah, yaitu dengan menyampaikan ancaman-ancaman Allah dan juga menyampaikan ya ganjaran atau iming-iming yang Allah akan berikan kepada dia apabila dia taat. Ini namanya mau'izah hasanah. Jadi menggabungkan antara targhib, memotivasi kecondongan dia kepada satu hal yang menyenangkan, dan tarhib, yaitu membuat dia jadi takut ketika di situ ada ancaman yang berbahaya buat dia. Yang ketiga, ya kalau ada orang ini ngerti tapi memang hanya imannya sedang lemah dan dia suka berdebat, ya, suka berdialog, membantah, maka Allah katakan wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, perlu adanya dialog. Bagaimana kita berdiskusi dengan dia dengan cara yang lebih baik. Dalam hal berdiskusi pun diperintahkan dengan cara yang terbaik. Kenapa? Karena tatkala terjadi dialog dan diskusi, biasanya orang akan berbantah-bantahan yang mengantarkan keduanya keluar dari jalur
diskusi yang baik. Maka perlu dengan cara yang lebih baik. Allah sudah menyebutkan di sini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu. Nih, kita tidak mengajak orang untuk ngikutin kita. Itu ngikutin Ustadz Fulan. Enggak. Tapi mengajak manusia agar mereka menuju ke jalan Tuhan. Itu yang diinginkan. Dengan cara apa? Bil hikmah. Dengan cara hikmah tadi. Hikmah memberikan penjelasan kepada dia. Dengan gamblang ya. Ya kita sendiri mengamalkan. Jadi amal soleh. Dan ilmu yang bermanfaat ya. Kita jelaskan kepada dia. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian dengan mau'idhah hasanah. Atau dengan dialog dengan cara yang terbaik. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian nggak boleh berlebih-lebihan tadi, yang menyebabkan orang itu bosan, jenuh sama kita. Ketemu dikasih nasihat lagi, kasih nasihat lagi. Kita perlu lihat, karena ada sebagian orang yang semangat untuk memberikan nasihat kepada kawannya. Nih kawannya datang makan, habis asar mami diajak makan, kasih nasihat. Nanti habis maghrib kasih nasihat lagi, habis isya kasih nasihat lagi. Besok nggak datang lagi dia diundang. Karena dia jadi bosan. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada para sahabatnya agar menjadi konsep dakwah bagi semua umatnya, yang tujuannya membuat orang tidak jenuh, tapi membuat orang itu bagaimana orang itu jadi haus ya. Ketika kasih kajian jangan terlalu panjang umpamanya waktunya sehingga orang itu ngantuk, nggak fokus. Akhirnya di dalam benak mereka, ya Allah kapan ustadznya ini berhenti. Kalau bisa kita berhenti menyampaikan saat mereka masih ingin tambahan. Baik, silakan dibaca. Hadis nomor 699. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Wa'ilin Syakik bin Salamah qala kana Banu Mas'ud radhiyallahu anhu yudhkir Kana Banu Mas'udin radhiyallahu anhu yuzakkiruna fi kulli khamis. Faqala lahu rajulun, ya Aba Abdirrahman, lawadidtu annaka zakkaratana kulla yawm. Faqala, ama innahu yamna'uni min zalika anni akrahu ana umillakum wa inni atakhawwalakum bila mawa'izah kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha makhafatas samati alaina. Muttafaq alaih. Dari Abu Wa'il Syakik bin Salamah, dia berkata, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu biasa memberi nasihat kepada kami setiap hari Kamis. Lalu ada seseorang yang berkata kepadanya, wahai Abu Abdurrahman, aku ingin engkau memberi nasihat kepada kami setiap hari. Maka Ibnu Mas'ud berkata, sebenarnya tidak ada yang menghalangiku melakukan hal itu. Hanya saja aku tidak ingin membuat kalian bosan. Dan sengaja aku memilih waktu pemberian nasihat kepada kalian, sebagaimana Rasulullah SAW memberi nasihat kepada kami, karena beliau takut membuat kami bosan. Muttafaq alaih. Masya Allah, kita lihat nih jemaah. Jadi kalau pemilihan hari itu ya bebas, hari apa saja, tapi ada penentuan waktu. Beda yang namanya majelis nasihat dengan majelis ngajar mengajar. Kita lihat kalau bicara belajar, anak-anak belajar dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang umpamanya. Dia belajar. Tapi kalau bicara mau'idhah, mengingatkan, memotivasi orang untuk beramal soleh, untuk meninggalkan dosa, bagaimana menyentuh perasaan mereka. Dan Allah mengatakan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikan peringatan, berikan nasihat kepada mereka karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Namun prakteknya kita perlu mencari waktu yang tepat. Mencari waktu dari sisi waktu itu memang waktu ada kesiapan orang untuk mendengarkan nasihat. Bukan masalah jarang-jarang ya. Tapi kita tahu nih orang-orang ini, insya Allah kalau habis asar itu
enak waktunya. Di sebagian tempat, habis asar nggak tepat. Kenapa? Orang belum pulang kerja. Sehingga kalau kita bikin majelis nasihat itu habis asar, umpamanya, ya orang-orang pada kecapean atau nggak hadir. Oh, berarti kapan? Oh, di sebagian tempat mungkin ba'dal maghrib. Tapi di tempat lain ba'dal isya. Jadi bicara waktu, pilihlah waktu yang tepat. Yang kedua, bicara tidak berlebih-lebihan. Bagaimana engkau memberikan nasihat yang tidak menyebabkan mereka bosan. Ini bicara waktunya juga. Kayaknya anak sepekan sekali. Kalau bicara ngajar jamaah, memberikan ilmu ya, tiap hari kita belajar. Tapi kalau sudah bicara tadzkir, memberikan motivasi, memberikan nasihat kepada mereka, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu ulama yang alim, yang faqih, dia tuh majlis yang khusus untuk tadzkir, untuk memberikan nasihat dan mau'izah hasanah, itu setiap Kamis saja. Ini ada orang mengatakan, ya Abdurrahman, ya Aba Abdurrahman, la wadidtu annaka dzakkartana kulli yawm. Kami ingin kau kasih nasihat kami itu tiap hari, bukan tiap Kamis saja, tiap hari. Lalu apa jawabannya? Jawabannya, kita nih disuruh mengikuti Rasul SAW. Dan itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau melakukan hal itu karena Nabi SAW melakukan hal itu. Bagaimanapun tingkatan keimanan para sahabat, mereka adalah manusia. Berbeda dengan malaikat. Malaikat itu la yafturun. Mereka tidak futur. Mereka nggak males. Itu para malaikat. Tapi manusia tetap manusia. Sehingga hati ini perlu dijaga. Jangan sampai diberikan nasihat yang terus-menerus yang menyebabkan dia jenuh, bosan. Akhirnya dia meninggalkan majelis ilmu. Dan kita juga jangan terlalu jarang sehingga imannya juga menipis. Tapi ya sesuai. Ibnu Mas'ud sekemis sekali. Tiap kemis dia beri nasihat. Dan benar ya. Masya Allah, ini kata Abdullah bin Mas'ud ini. Kenapa Nabi SAW memilih waktu untuk memberikan nasihat kepada kami? Makhafatas sa'amati alaina. Takut membuat kami jenuh. Bosan. Orang kalau selalu dikasih tahu bosan, nggak kepingin ketemu kita. Ketemu kasih nasihat lagi, kasih nasihat lagi. Jangan. Terus kapan Ustaz? Anak kan disuruh ngasih nasihat. Iya. Tujuannya memberikan nasihat adalah bagaimana nasihat ini bermanfaat buat dia. Maka Allah kata, fadzakir inna fa'atid dzikr. Berikan peringatan pada saat peringatan itu bermanfaat. Orang itu sedang marah-marah dikasih nasihat, nggak ada gunanya. Malah dia akan tambah marah. Tapi tunggu dia, ketika reda, kita kasih nasihat. Jadi benar-benar seorang pendakwah itu harus membaca situasi dan kondisi. Agar tujuan agama Allah ini disampaikan kepada dia, agar diterima, itu tercapai. Bukan sekedar yang penting aku sudah menyampaikan. Bukan itu. Tapi kita berharap orang-orang itu memahami apa yang kita sampaikan. Baik. Dilanjutkan. Hadis nomor 700. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Yaqdhani Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna tula sholati rajul wa qisrah khutbatih ma'innatum min fiqhi fa'atilus sholah wa aksirul khutbah rawahu Muslim. Dari Abu Al-Yaqzan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya lamanya salat seseorang dan singkatnya khutbah itu menunjukkan pemahaman agamanya. Oleh karena itu, panjangkanlah sholat dan pendekkanlah khutbah. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, barakallahu fiik.
Ya, kenapa kalau kita ngelihat dia di masjid-masjid, ya anak-anak sering mendapatkan di mimbar khutbah Jumat itu ada tulisan di situ. Maksimal 15 menit. Betul yang disampaikan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, termasuk petunjuk akan kualitas pemahaman seseorang terhadap agamanya, itu pendeknya khutbahnya, panjangnya sholatnya. Ingat, panjang seperti panjangnya Nabi SAW, bukan panjang yang membuat orang bosan juga, enggak. Ketika orang sholat berjamaah, dia perlu perhatian juga dengan makmumnya. Sedangkan kita melihat ada orang apabila khutbah Jumat, panjang banget, sholatnya pendek. Dia membuat orang bosan, jenuh, tidur orang itu kalau terlalu panjang. Kemudian seorang pendakwah itu juga perlu memperhatikan jamaahnya, jangan terlalu mendengarkan ucapan panitia. Panitia mengatakan, Ustaz nggak apa-apa Ustaz, 2 jam mamanya kajian, 1,5 jam. Lu lihat jamaahnya. Pulang kerja umpamanya waktunya. Mereka belum makan malam. Mereka capek, lelah. Oke, kita udah kenyang. Kita mau ngomong ke timur, ke barat 2 jam mungkin nggak masalah. Panitia mungkin menikmatin, tapi ini jamaah. Maka tolong tatkala menyampaikan, kalau bicara kajian ilmu jamaah ya, pembahasan ilmu, oke, para penuntut ilmu tadi berjam-jam nggak ada masalah. Tapi kalau bicara khutbah, pidato, itu nggak bisa panjang-panjang. Tujuannya bagaimana orang yang mendengarkan itu faham dan pulang mendapatkan manfaat. Daripada engkau ceramah panjang-panjang khutbah Jumat, orang-orang nggak faham dan mereka juga tidak bisa menyampaikan apa yang tadi disampaikan. Oh, terlalu panjang sampai ngantuk, sampai lelah. Awalnya semangat, 15 menit pertama semangat, lama-kelamaan dia akan jenuh. Jadi, kata Nabi SAW, fa'atilus shalah, panjangin sholatnya. Dan pada hari Jumat, biasanya Rasulullah SAW membaca, Sabbihisma rabbikal a'la, di rakaat pertama, di rakaat kedua setelah Al-Fatihah, beliau membaca, Hal ataka hadithu al-ghashiyah. Barakallahu fik. Naam. Baik, jamaah, sepertinya ada 2 hadis lagi yang perlu dibahas dalam bab ini, tapi Anda rasa kita cukupkan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan bab ini pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiik. Ya, Anda kembalikan ke moderator. Jazakallah khair Ustaz. Ayakallah. Sekali lagi jazakallah khair wa fikum. Ustaz telah memberikan fawaid, tausiah, wasilah ilmu nasihat, penjelasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Imam Manawi rahimahullah pada hari ini. Alhamdulillah. Dan sebelum masuk ke sesi tanya jawab, seperti biasa kami mengucapkan terima kasih kepada channel media sunnah yang telah ikut serta menyiarkan atau merelay kajian pada hari ini. Selain Ghuraba Muska, kita ada Sapa Muslim, Kans Media Sunnah, Utsman TV, Bima Mengaji TV, Al-Firqatun Najiyah TV, Hijrah TV. Kami ucapkan jazakumullah khair wa barakallahu sekali lagi kepada seluruh channel tersebut. Dan alhamdulillah sudah ada masuk beberapa pertanyaan kepada kami. Mungkin yang pertama, persilakan dari Muskat, Tafadholi Uktiras bisa mengajukan pertanyaannya kepada Ustaz Zuna. Baik, Titisya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, afwan Ustaz suaranya. Pertanyaannya Ustaz, di sekitar kita kadang kita dapati orang-orang yang cepat sekali menjudge atau menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain dan kemudian memberikan nasihat-nasihatnya, padahal orang tersebut sendiri juga masih banyak berbuat kesalahan yang bahkan juga mirip-mirip dengan yang dia nasihatkan. Bagaimanakah sikap kita terhadap orang yang seperti ini, Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, tugas kita selama nasihat yang dia sampaikan. Kalau dikatakan tadi dia menjudge, ya, mungkin dia menvonis kita dengan vonis yang macam-macam.
Apa sikap kita? Ambil yang baik. Selama yang dia sampaikan adalah kebenaran dan kebaikan. Ya, sikap kita menerimanya. Nggak perlu kita menyerang dia. Oh, dia masih sama kayak anak banyak melakukan kesalahan. Udah, urusan itu antara dia sama Allah SWT. Tapi tatkala dia memberikan nasihat kepada kita, apabila benar yang dia sampaikan, dan kita tahu kita memang melakukan kesalahan, kita tidak perlu mencari kesalahan dia. Kalau engkau ingin memberikan nasihat dia, itu tugas kita. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Namun perlu diketahui, di masa lalu, orang itu apabila hendak memberikan nasihat kepada saudaranya, dia akan cari waktu yang tepat. Suasana yang nyaman. Antara dia sama Allah. Tidak dikasih nasihat di depan orang banyak. Atau kalau sekarang di dalam grup. Usahakan tatkala kita hendak memberikan nasihat, japri. Bukan di tengah-tengah grup. Karena tujuannya bagaimana dia menerima nasihat ini. Bagaimana dia menjadi orang baik. Dan tugas kita, nggak perlu kita mengatakan, oh dia masih punya banyak kesalahan. Kalau engkau memang tahu dia punya kesalahan yang sama seperti kesalahan yang kau lakukan, yang kau juga watawasau bil haq. Namun jangan sampai memberikan nasihatnya karena dia ngasih nasihat. Ini banyak terjadi. Suami istri nih, kadangkala apabila sang suami memberikan nasihat kepada istrinya, engkau itu seharusnya seperti ini, seperti itu. Lalu istri di saat itu juga, oke bang, aku juga melihat abang banyak melakukan kesalahan. Nggak seharusnya seperti itu. Jangan. Ini menunjukkan engkau nggak mau sama nasihat. Kalau engkau memang ingin memberikan nasihat kepada suamimu, sekarang kau terima. Iya, terima kasih, aku akan berusaha. Nanti cari waktu yang tepat. Engkau juga ingin memberikan nasihat kepada suamimu, silahkan. Jadi, bukan mau menantang lawan bicaranya, enggak. Tapi engkau sedang memang dikasih nasihat, ya seorang muslim ya. Ketika dikasih nasihat, nasihat itu artinya menginginkan kebaikan buat kita, kenapa tidak? Ya kita terima. Kalau engkau juga melihat dia melakukan kesalahan yang perlu diperbaiki, engkau silahkan berikan nasihat. Tapi pilih waktu dan kondisi yang tepat. Barakallahu fiik. Nah. Itu Pak Ustadz, semoga dapat dipahami ya. Tafadhol, mungkin dari Sentul ada pertanyaan, Anda persilakan Ukti Nunung bisa mengambil dan bertanya kepada Ustaz Zuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik wa barak. Pertanyaannya begini Ustadz, bagaimana menasihati seorang wanita yang saat ini usianya sudah sekitar 50 tahun gitu Ustadz, masih single, tapi sampai saat ini dia belum bisa memaafkan kesalahan ibunya. Nah, kenapa tidak mau memaafkan kesalahan ibunya? Karena dia beranggapan bahwa dia merasa bahwa dari sejak kecil itu jika dia berkata apa-apa ibunya tidak pernah percaya gitu. Terus kedua, dia merasa ibunya itu tidak adil memperlakukan dia dengan saudara-saudaranya yang lain. Dan berikutnya dia tuh pernah kecewa sama ibunya, dia kabur selama bertahun-tahun, sekitar 20 tahunan gitu dia kabur dan tidak dicari gitu sama ibunya. Padahal ibunya mencari tapi dia merasa dia tidak dicari gitu. Jadi karena kejadian-kejadian itu dia sulit memaafkan ibunya, sudah berusaha memaafkan ibunya, tapi kalau misalnya ada masalah kecil, dia langsung teringat lagi gitu kesalahan ibunya yang dahulu. Jadi dia beranggapan ibunya itu telah durhaka kepada dia gitu. No. Sudah berusaha, tapi susah. Bagaimana cara ini gitu Ustaz untuk menasihatinya? Jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jemaah. Yang membuat kita menderita, kita lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Ada orang besar yang dia akan menganggap masalah-masalah itu kecil. Ini orang besar. Tapi ada orang kecil yang menganggap masalah-masalah itu besar. Nggak ada penyelesaian. Jadilah engkau orang yang besar. Kalau bicara
kesalahan orang tua. Nah, anggap orang tuamu salah. Tapi apakah engkau lupa dengan jasa dan budi orang tua yang mungkin jauh lebih besar daripada kesalahan orang tua? Bagaimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan seorang anak berbakti kepada ibunya. Yang diingat sama Allah itu ada 3 hal. Yang engkau lupa. Engkau ingat, engkau disakiti sama ibumu. Iya, engkau ingat. Engkau ingat ibumu pilih kasih. Engkau ingat ibumu tidak pernah mencarimu ketika 20 tahun. Mungkin, itu yang engkau ingat. Engkau ingat engkau selalu disalah-salahkan sama ibumu. Tapi ingat, ada hal-hal kebaikan dan jasa ibumu yang engkau tidak ingat. Dan engkau tidak akan pernah bisa membalasnya. Dan Allah mengingatkan kita. Wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummu. Kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya hamil dia. Nih ketika hamil engkau di perut ibumu, engkau nggak ingat. 9 bulan engkau berada di sana. Engkau menyedot darah ibumu. Engkau hidup dari darah bundamu. Engkau selalu dibawa oleh ibumu kemana dia pergi. Ketika dia masak, engkau dibawa. Ketika dia safar, engkau dibawa. Ketika dia sholat, engkau dibawa. Ketika dia ruku sujud, engkau dibawa. Ketika dia istirahat, engkau dibawa. Ketika dia bekerja, engkau dibawa. Ketika dia menyapu, engkau selalu ada. Dan engkau lupa dengan hal itu. Lupa. Nggak ada dalam memorimu engkau pernah di perut ibundamu. Maka Allah ingatkan. Wa wada'athu kurhan. Ketika ibumu hendak melahirkan engkau, ada beban berat. Ada perjuangan yang dapat membuat nyawa ibumu meregang. Ada sakit yang harus dia derita. Tadi kan disebutkan perempuan ini single. Dia belum pernah merasakan itu. Sehingga yang dia ingat kesalahan ibunya. Dia lupa dengan kebaikan ibunya. Maka Allah ingatkan. Ibumu hampir mati melahirkan engkau. Bagaimana tatkala engkau sudah keluar ya. Setelah perjuangan dan pengorbanan, darah mengucur keras. Sakit dia berhari-hari. Ibumu setelah engkau lahir. Dia nyusui engkau. Dia jalan merasakan sakit, duduk merasakan sakit. Ini sakit. Engkau lupa dengan hal itu. Engkau ingat ibumu menyakitimu. Maka apabila engkau ingat dengan kebaikan ibundamu, insya Allah memaafkan kesalahan ibu itu mudah. Ingat bagaimana seorang pemuda yang menggendong ibunya dari Khurasan untuk melakukan ibadah haji, digendong jamaah. Sekarang naik pesawat ya. Pakai kursi roda sekarang. Tawafnya di sana. Ini digendong dari kampungnya sana sampai haji. Ketika tawaf, ini anak tanya sama Abdullah bin Umar bin Khattab. Aturani qad jazaituha. Apakah menurutmu aku sudah membalas budi baik ibuku? Dibawa nih. Dari Khurasan sana. Entah berapa ribu kilometer. Apa kata Abdullah bin Umar bin Khattab? Wala bizafratin min zafaratih. Rasa sakit dia ketika melahirkan engkau. Satu rasa sakit. Gimana perempuan itu ya, kalau Anda lihat bagaimana seorang ibu ketika istri Anda mau melahirkan, dia sakit. Sakit. Satu rasa sakitnya belum dibayar. Maka nasihat Anda buat sang anak, oke, mungkin ibumu melakukan kesalahan. Dan dia akan mendapatkan balasan. Tapi engkau ingat dengan kebaikan ibumu yang kau tidak pernah dapat membalasnya. Maka paling tidak kau memaafkan ibundamu. Dan kalau ujianmu bertubi-tubi dan kau merasakan sakit hati, itu mungkin dapat menghapuskan dosa-dosamu dan mengangkat derajatmu. Engkau doakan ibu. Apa kata Allah? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihi keduanya sebagaimana mereka merawatku, mendidikku ketika kecil. Ketika engkau besar, engkau nggak butuh sama orang tua. Ya.
Tapi ketika kecil engkau belum bisa berdiri, engkau belum bisa duduk, engkau belum bisa tengkurap, engkau belum bisa makan sendiri, minum sendiri, ganti popok sendiri, itu ibumu semua yang melakukan. Maka katakan, Rabbirhamhuma, ya Allah kasihi kedua orang tuaku ya. Sebagaimana mereka merawatku ketika aku kecil, aku nggak bisa apa-apa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustaz, masih ada pertanyaan mengenai seputar orang tua Ustaz. Ada pertanyaan dari jamaah Zoom. Bismillah, assalamualaikum. Ya Ustaz, Ahwan izin bertanya Ustaz. Ana salah satu mahasiswi STDI Imam Syafi'i Jember. Ana sedang mengalami perbedaan pendapat dengan orang tua karena orang tua Ana ingin anak segera menikah, namun Ana belum mau karena Ana belum mendapatkan yang sepaham dan semanhaj. Namun orang tua Ana merasa Ana terlalu fanatik. Kata beliau yang penting baik, sementara di antara orang-orang tersebut masih suka nongkrong dan ikhtilat serta shisha, dan orang tua merasa hal-hal tersebut bisa hilang seiring pernikahan. Namun Ana tetap tidak mau Ustadz. Saya tidak mau debat, namun saya juga lelah jika terus-menerus seperti ini. Demikian Ustadz pertanyaannya. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Ana minta maaf ya sama mahasiswi ini. Sepertinya pertanyaannya udah masuk ke Ana, cuma Ana lupa belum jawab sama dia. Tapi mungkin di majelis ini Ana akan jawab ya, buat dia dan buat yang punya masalah seperti dia ya. Ketahuilah bahwasanya orang tua itu ingin kebaikan buat anaknya. Ingin kebaikan buat anaknya. Ada orang tua yang khawatir dengan masa depan anaknya. Ada orang-orang yang melihat anaknya sudah semakin tua tapi belum menikah, padahal sudah banyak yang meminta dia. Maka nasihat Ana, sampaikan kepada kedua orang tuamu ketika ada yang melamar, oke ayah bunda, aku mau istikharah. Ayah juga bantu aku istikharah, minta pilihan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena lebih baik orang tua itu punya anak gadis daripada dia punya anak janda. Lebih baik anak itu menunda pernikahan daripada gagal menikah. Kalau tadi disebutkan ada kriteria-kriteria yang dianggap oleh orang tua berlebihan, maka kau minta maaf sama orang tua. Sampaikan kepada orang tua, iya ayah bunda, aku yang akan jalani kehidupan ini. Iya. Kita tahu orang tua kadang-kala merasa terbebani dengan anaknya yang di rumah semakin besar nggak menikah, padahal itu jadi pahala buat orang tuanya. Anak perempuan itu akan menjadi tameng yang menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Maka nasihat Ana buat yang bertanya, apabila nanti ada yang melamarmu kembali ya, kemudian orang tua mungkin ingin engkau menikahi dengan dia, engkau sampaikan, aku akan istikharah. Dan engkau juga nggak tahu, boleh jadi laki-laki yang engkau anggap ini belum baik ya. Mungkin engkau punya catatan tentang laki-laki tersebut ya. Ketika kita dilamar atau seorang perempuan dilamar oleh laki-laki, ada kriteria minimal. Kriteria minimal. Apa kriteria minimal itu? Dia melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dia meninggalkan yang haram dan mengerjakan yang wajib-wajib. Walaupun mungkin dia belum mengamalkan yang sunnah-sunnah, yang anjuran-anjuran, tapi yang wajib dia kerjakan dengan baik, yang haram dia tinggalkan, ini sudah batas minimal. Ketika ada yang datang kepadamu, minimalis dia sudah masuk, engkau katakan kepada orang tua, insya Allah aku akan istikharah. Sampaikan insya Allah aku cocok ya dengan laki-laki tersebut, tapi aku akan minta pilihan sama Allah SWT. Karena boleh jadi pilihan anti itu pilihan orang tua nggak tepat, karena kita nggak tahu bagaimana dia selanjutnya. Berapa banyak orang yang awalnya mungkin udah hijrah, udah baik ya, kita lihat secara kriteria masuk semuanya, tapi jangan lupa juga untuk istikharah. Berapa banyak orang yang udah hijrah di tengah jalan gara-gara masalah ekonomi, masalah ini dia berubah. Intinya musyawarah tetap dilakukan dan istikharah, minta pilihan sama Allah SWT. Dan engkau terus berdoa mohon sama Allah supaya dikirimkan seorang laki-laki yang agamanya baik dan akhlaknya mulia. Barakallahu fiik. Barakallah. Afwan Ustaz, sebelum pertanyaan berikutnya di Jember mungkin asar sejam 2.27 ya Ustaz? Iya, insya Allah. Siap. Ya, insya Allah kita semoga bisa menyelesaikan sebelum itu ya Ustaz ya. Mungkin Ana persilakan yang sudah resan Ummu Abdillah bisa mengunmute dan bertanya secara singkat dengan Ustaz Zuna.
mengingat waktu. Tafadhali Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ini ya mungkin di luar tema. Begini Ustaz, kita kan diperintahkan untuk memilih guru dalam kebetulan di tempat tinggal kami itu ada majelis ilmu, namun saya sendiri tidak mengetahui latar belakangnya seperti apa. Afwan, Ummu boleh suaranya dinaikkan volumenya? Begini Ustaz, kebetulan di tempat tinggal kami ada majelis ilmu yang sudah diselenggarakan, namun saya sendiri belum paham latar belakang pemahaman beliau seperti apa. Namun ketika saya mencoba untuk datang sekali, saya merasa ada yang kurang sreg dan berbeda dengan apa yang saya pahami selama ini. Nah, bagaimana sikap kita Ustadz? Karena apakah kita boleh untuk tidak mengikuti, namun ketika tidak mengikuti kita dianggap oleh tetangga-tetangga gitu tidak belum nanas, kemudian merasa benar sendiri, seperti itu Ustadz. Bagaimana sikap kita untuk menghadapi seperti itu? Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jamaah, sejatinya semua orang itu memilih. Mereka punya hak dan kebebasan untuk hadir atau tidak hadir. Ini kalau bicara toleransi ya. Kalau bicara toleransi, ya yang mau hadir monggo, yang nggak mau hadir silahkan. Tapi terkadang kita ini merasa orang yang paling toleransi dan menuduh orang lain intoleransi. Baik, apa yang harus kita lakukan? Tatkala kita hadir di majelis itu, ternyata kita melihat ada hal-hal yang tidak sesuai ya. Seperti yang kita udah pelajarin umpamanya. Tidak sesuai dengan yang dianjurkan Nabi SAW. Untuk menghindari tadi urusan hablum minan nas, maka kita tunjukkan kepada mereka kita menjaga hablum minan nas. Ini sesuatu yang ringan ya, yang terkadang Ana sering ingatkan kepada istri Ana berkaitan dengan hablum minan nas. Ana sampaikan kepada dia, engkau punya rezeki, engkau berbagi sama orang-orang, bagikan ke tetangga-tetangga, sehingga mereka tahu kita peduli sama mereka. Rasulullah SAW sejak awal, Masya Allah ya, bagaimana beliau memberikan nasihat kepada Abu Dzar. Abu Dzar ini salah satu sahabat yang punya tipikal berbeda. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada dia, inni araka dha'ifan. Aku melihat engkau orang yang lemah, Abu Dzar. Engkau jangan menjadi pemimpin, untuk 2 orang aja jangan. Sampai seperti itu. Dan Nabi memberikan arahan bagaimana dia menjaga hubungan dengan tetangganya. Apa kata Nabi SAW? Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'ah. Apabila engkau memasak kuah daging, banyakin kuahnya. Wa ta'ahad bihi jiranaka. Engkau perhatikan tetangga-tetangga. Artinya sosok ini agar dia menjaga hablum minan nasnya, Nabi arahkan kepada dia, engkau perhatikan tetangga-tetanggamu. Maka lakukan itu. Supaya orang tahu kita ini menjalankan sunnah sesuai yang diinginkan Nabi SAW. Berbagi kepada tetangga, ada tetangga yang sakit, kita menjadi orang yang pertama membesuknya, ada tetangga yang memerlukan bantuan, kita menjadi orang yang pertama membantunya. Adapun urusan tadi, kajian umpamanya, lama-kelamaan orang itu paham, enggak fulan mungkin enggak nyaman aja sama kajiannya, ya udah, disinilah yang bicara toleransi itu nantinya. Ketika tidak ada pemaksaan, yang mau hadir monggo, nggak mau hadir silahkan. Tapi hablum minan nas, sesuatu yang Allah wajibkan buat kita untuk menjaganya, itu kita jaga. Tolong dijaga. Dan kebanyakan ya, ini kebanyakan yang terindikasi radikal ya, kalau ya yang kita baca di berita, selalu fulan ini, keluarga ini tertutup. Kurang berinteraksi dengan masyarakat. Orang-orang tidak tahu dengan apa pekerjaannya. Ini menjadi
menjadi bahan bagi masyarakat untuk menuduhmu dengan hal-hal yang tidak baik. Maka rubah, tunjukkan sikap seorang muslimah. Bagaimana dia peduli dengan tetangganya, suka membantu tetangganya, menolong tetangganya, datang ke rumah tetangganya, mengucapkan salam kepada mereka. Maka insya Allah tuduhan-tuduhan itu akan hilang. Tidak hadiranmu di majelis itu pun akan dimaklumi oleh masyarakat. Dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tapi yang jelas kita nggak akan bisa membuat semua orang suka sama kita ya. Tapi kita berusaha mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hada wallahu a'lam bissawab. Na'am. Kalau ya Ustaz, mungkin masih bisa memungkinkan 3 pertanyaan lagi Ustaz. Bismillah insyaallah. Kedua. Bismillah. Tafadhali Ukti Ud, jika ada pertanyaan bisa mengajukan dan bertanya kepada Ustaz Zuna. Ukti Ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon Ustadz, saya ingin bertanya tentang seperti apa majelis nasihat itu Ustadz. Bukankah kajian-kajian yang kita ikuti inti dari isinya adalah mau'idhah hasanah Ustadz? Jazakumullah khair. Barakallahu fiikum Ustadz. Wa fiik wa barak. Iya jemaah, kalau bicara setiap kajian di situ ada mau'idhah hasanah, memang ya. Tapi ada kajian-kajian sebenarnya kajian ilmu ya. Membahas ilmu. Seperti contohnya kita baca kitab Riyadhus Shalihin. Kita mau baca tiap hari nggak apa-apa. Ini bicara adab ya, besok bicara adab sama orang tua, mungkin adab sama tetangga. Nanti kalau kita bicara tafsir, kita di situ ada mau'idhah, ada nasihat. Tapi tidak semuanya isinya mau'idhah. Ada pembahasan-pembahasan ilmiah di dalamnya. Umpamanya kalau bicara wudu, bagaimana wudunya Nabi alaihi salatu wassalam ya, bagaimana tidurnya Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana tata cara makannya Nabi alaihi salatu wassalam, itu berkaitan dengan keilmuan yang bukan bentuknya memberikan nasihat ya, yang membuat orang itu harus merasa takut, khawatir, enggak, tapi bicara tentang ilmu. Jadi majelis tadzkir ini lebih kepada majelis yang berisi membacakan ancaman-ancaman Allah di situ atau menyampaikan tentang iming-iming dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ketika kita membaca umpamanya kajian sirah nabawiyah, kita mengkaji tentang perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wasallam, menceritakan tentang perangnya Nabi alaihi salatu wasallam, bagaimana hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi itu kajian ilmu. Ada nanti pembahasan usul fiqh, mustalahul hadis, ada banyak pembahasan ilmu. Tapi kalau bicara tadzkir, mau'idhah itu lebih kepada menyampaikan kepada dia sesuatu yang membangkitkan semangatnya untuk beribadah atau memberikan ancaman-ancaman kepada dia yang membuat dia jauh dari perbuatan dosa. Mungkin seperti itu modelnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Kalau Ustaz mau dipahami Ukti Uud, ini Ustaz ada pertanyaan yang mirip-mirip dari jamaah Zoom dan juga guru Bamuskat dari Ukti Dian. Tanya mengenai komunikasi dengan antara ibu dengan anak. Jadi seorang ibu ini kesulitan berkomunikasi karena mungkin orang tuanya sekarang dianggap tidak sepintar anak sekarang. Niatnya mungkin anaknya untuk niat anak mungkin untuk mengklarifikasi ke ibunya, berbicara kepada anaknya, tapi menurut si ibu penyampaian anak ini intonasinya terlalu tinggi dan suka memutus pembicaraan. Padahal anak ini adalah anak santri. Lalu maka mohon pencerahannya Ustadz. Lalu pertanyaan kedua dari jamaah Ghuraba Muskat dari Ukti Ekvi. Afwan, yang tadi itu antara orang tua sama anak deh, ibu sama anaknya. Jadi pertanyaan ibu dan anak. Jadi kedua pertanyaan ini sama-sama seorang ibu berkomunikasi kepada anaknya, mungkin perlu pencerahan atau nasihat kepada Ustadz. Yang kedua Ustadz, dari Ghuraba Muskat jamaah Ukti Ekvi, pertanyaannya orang tua ini sedang berkiah menasihati anaknya yang sebenarnya dia tahu bahwa dia itu benar, tapi ketika diberitahu mengiyakan tapi prakteknya berbeda. Lalu bagaimana disampaikan Ustadz dengan kondisi demikian, mungkin waktunya atau cara penyampaiannya Ustadz, demikian nasihatnya. Anaknya kebetulan di luar kota Ustadz. Demikian pertanyaannya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jamaah rahimakumullah. Ya kadangkala anak-anak muda ini kurang adabnya. Ana pun merasakan, mungkin Ana juga dulu seperti itu ya. Semoga orang tua Ana memaafkan Ana. Kadangkala kita merasa benar ya.
Karena kita belajar di pondok, kita jadi paham dengan dalil-dalil ini dan itu. Kadang-kadang kita beranggapan, apa dalilnya? Emangnya nggak boleh ini dan itu. Ya, mereka perlu didoakan. Jadi seorang ibu, seorang ayah juga, engkau banyakin doa. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan hidayah kepada anak-anak kita. Allah jamaah mereka itu harapan buat kita ya. Makanya doanya para hamba-hamba Allah yang soleh itu, mereka mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Kita minta Allah jadikan pasangan-pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami, penyejuk pandangan kita, nyenengkan hati ya. Kita kepingin tuh ngeliat anak kita, seneng hati kita. Waja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikan kami pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Bagi tadi anak itu santri, belajar di sekolahannya. Cuma kadang-kadang jiwa muda dia yang menyebabkan dia lakukan tindakan yang seharusnya tidak mereka lakukan. Kalau tadi dikatakan yang kedua, ada anak yang tahu dia itu salah, kita kasih tahu benar, dia mengatakan iya, tapi ternyata kelakuannya bertentangan atau berseberangan dengan apa yang dia ketahui. Dan itu manusia. Betapa sering kita melakukan dosa padahal kita tahu itu perbuatan dosa. Itu kita aja. Bukan anak kita, kita juga seperti itu. Maka yang dibutuhkan bukan hanya ilmu, tapi yang dibutuhkan itu adalah petunjuk dari Allah, semangat untuk kita mengamalkan ilmu kita. Ajarkan kepada anak kita doa yang diajarkan Nabi SAW kepada sahabatnya. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusyd. Katakan kepada anak, engkau baca doa, ya Allah, aku memohon kepadamu ketetapan dalam urusan ini. Kemudian wal azimata ala rusyd, dan semangat dalam mengamalkan di atas petunjuk itu. Itu yang kita perlukan. Maka didoakan anaknya, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Dan ya, itu beratnya. Melawan syahwat kita, melawan nafsu kita, melawan keinginan kita. Maka kita perlu memohon kepada Allah untuk diri kita dan untuk anak-anak kita. Hada wallahu a'lam bissawab. Berapa Ustaz? Atafali UTFI bisa menyampaikan pertanyaan terakhir ya? Bisa mengaminkan bertanya kepada Ustaz Zuna. Salam jazakallahu khair Uti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ini ada titipan pertanyaan Ustaz. Bagaimana sikap kita Ustaz kalau ada seseorang membuat salah ke saya dan teman-teman, tapi orang tersebut tidak merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan, karena hal ini tidak sekali kejadian tapi berkali-kali. Bagaimana cara menasihati orang tersebut, atau perlu mendatangkan orang yang berilmu untuk menasihati orang itu? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jemaah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu para ulama. Jadi boleh jadi ada orang yang melakukan kesalahan berulang kali karena dia nggak tahu, dia merasa nggak apa-apa dia lakukan itu. Dia merasa nggak salah. Karena apa? Karena ilmu dia mungkin terbatas. Berapa banyak orang yang melakukan riba dan sampai hari ini dia merasa nyaman-nyaman aja dengan riba tersebut. Bahkan kalau ada orang mengatakan haram, ya Allah engkau terlalu radikal. Maka di sini perlunya memberikan ilmu kepada dia. Kalau dikatakan apakah perlu kita kasih nasihat? Perlu kita kasih nasihat kepada dia. Saudara kita. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kalau mungkin kayaknya ana kurang pas untuk menyampaikan hal itu, perlu omongan orang lain yang mungkin lebih didengarkan, silahkan. Tujuannya bagaimana memberikan nasihat kepada dia. Kesian saudara kita melakukan kesalahan berulang kali, dan dia merasa nggak salah. Dan itu bakal jadi bencana kepada dia. وَبَدَلَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَبَدَلَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Kelak akan tampak pada hari kiamat kejahatan, kesalahan yang tidak dalam benak mereka. Kalau ternyata itu salah gitu. Karena kita nggak mau belajar. Maka sebagai sesama muslim, ya terkadang kita perlu menyampaikan kepada dia secara langsung kalau memungkinkan. Kalau enggak, kita panggil ustadz. Kita duduk, apa sih masalahnya kita mau bahas nih. Sehingga mungkin dia ada pertanyaan nanti, anak pikir itu nggak apa-apa gitu loh.
Oke, kalau dipikir nggak apa-apa, apa yang menjadi dasarnya umpamanya? Karena bicara tadi, nasihat itu ada yang namanya al-hikmah, ada mau'idhah hasanah, ada dialog. Tinggal bagaimana kondisi orang ini. Barakallahu fiik. Nah, jemaah itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita mengamalkannya dalam kehidupan ini. Dan sekali lagi semoga Allah mematikan kita husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana kembalikan ke saudari moderator. Jazakillah khair.